Baik, selamat sore. Oke, baik. Sambil menunggu, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian dalam acara webinar Pekan Bersua 2021 yang hari ini dengan tema cara membangun usaha di kala pandemi. Sudah bisa kita mulai, panitia? Bisa, Pak. Boleh, oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul bersama pada sore hari ini melalui platform Zoom. Selamat datang kepada para narasumber kami atau narasumber kita, yaitu Kak Glenn Reisan selaku owner Ceritera dan Para Coffee, dan juga ada Kak Rea Laras selaku owner Good Belly, dan juga kepada para peserta webinar dalam acara webinar Pekan Bersua 2021 dengan tema cara membangun usaha di kala pandemi. Baik, perkenalkan saya dengan Reno Raymond dalam hal ini selaku moderator dalam kegiatan ini yang akan membantu acara webinar pada sore hari ini. Dalam kesempatan ini saya mewakili dari Indonesian Gastronomy Community, yaitu sebuah komunitas pencinta gastronomi di Indonesia yang mempunyai visi, yaitu pelestarian makanan dan minuman Indonesia serta budayanya guna memajukan Indonesia. Kami juga mempunyai fungsi antara lain sebagai sarana berkumpul dan menggali nilai-nilai budaya dan legenda makanan dan minuman Indonesia, serta sebagai sarana meningkatkan kecintaan dan pengetahuan maupun keilmuan tentang gastronomi. Baik, sedikit saya akan sharing atau ceritakan untuk kegiatan kita hari ini, gitu ya. Jadi Pekan Bersua ini merupakan acara online bazar yang diselenggarakan oleh Adante Event Organizer dan Selecta Creative Agency serta bekerja sama dengan Tokopedia. Pekan Bersua diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung bisnis UMKM dan merek lokal dalam meningkatkan pendapatan mereka dan juga kemajuan ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan platform penjualan online. Pada online bazar kali ini, kami menghadirkan UMKM dari Bandung dengan tema Food and Beverages yang berlangsung selama 5 hari, dimulai dari tanggal 1 yang lalu hingga tanggal 6 Februari ke depan. Untuk mengakses Pekan Bersua di Tokopedia, cukup dengan klik Instagram @pekanbersua ataupun yang tersedia di kolom komentar. Ya. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, adapun agenda acara kita yang pertama yaitu ada sedikit sharing atau mungkin kata sambutan, gitu ya. Dalam hari ini saya akan panggilkan, gitu ya, sambutan dari Imanukulata Soraya atau Aya, gitu ya, selaku Ketua Pelaksana Acara Pekan Bersua. Kepada Aya, waktu dan tempat kami persilakan. Halo, baik. Selamat sore, Pak Reno. Selamat sore, Bapak dan Ibu peserta merchant semuanya dan panitia Pekan Bersua. Terima kasih sudah mau bergabung di acara Pekan Bersua dan terutama pada webinar sore ini. Nama saya Aya, selaku Ketua Pekan Bersua. Terima kasih juga sudah mau membantu kami menjangkau UMKM, terutama di Bandung, untuk meningkatkan bisnis mereka dengan berada di platform e-commerce. Kami sangat senang untuk menyambut teman-teman, Bapak dan Ibu merchant di Pekan Bersua yang kami sudah partner bersama Tokopedia, dan kami harap selesai acara ini, bisnis dari Bapak dan Ibu bisa lebih lagi dari apa yang dimulai untuk di pertama kalinya. Dan banyak juga bisnis-bisnis yang memang baru pertama kali di Pekan Bersua ini, baru bergabung di platform e-commerce, bahkan baru ada di Instagram dan baru memulai bisnisnya. Dan semoga dari webinar ini juga Bapak dan Ibu bisa mendapat ilmu-ilmu baru yang dapat
diaplikasikan di dalam pembuatan bisnis nyata. Sekian mungkin dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, thank you Kak Aya atas sambutan singkatnya. Oke, tak lupa juga kegiatan ini kami banyak dapat dukungan sekali dari para media partner kita. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Radio Ardan, acara Hits ID, Mading Event, dan juga acara kampus selaku media partner acara Pekan Bersua di Tokopedia. Baik, kami juga mengajak para peserta nih yang telah hadir pada sore hari ini untuk turut ikut berbelanja produk-produk makanan dan minuman dari berbagai UMKM Bandung kami yang ikut berpartisipasi di acara Pekan Bersua di Tokopedia ini. Oke, baik. Agenda kita selanjutnya adalah sharing nih. Jadi kebetulan kita punya 2 narasumber yang ganteng dan kece dan juga mungkin akan memberikan inspirasi gitu ya, akan memberikan sharing tentang bisnisnya. Beliau masih muda, teman-teman saya juga seumuran gitu, nggak mau kelihatan tua banget ya. Oke, mungkin untuk yang pertama saya akan persiapkan waktu, saya akan mungkin bacakan sedikit profilnya gitu ya. Waktu kesempatan pertama ini akan diisi sharing oleh Mas atau Kak gitu ya, Kak Glenn Reisan. Beliau selaku owner Ceritera Coffee, Brunch and Culture, dan Eka Ramoktil and Coffee. Nah, sedikit aku bacain nih profilnya. Kak Glenn Reisan merupakan lulusan jurusan Informatika Unpar pada tahun 2019. Nah, diawali keinginannya untuk membangun sebuah usaha gitu ya sebelum beliau lulus kuliah. Nah, pada pertengahan 2017. Kak Glenn beserta teman-temannya membuka Ceritera Coffee di daerah kampus. Nah, setelah lulus kuliah, Kak Glenn berencana untuk melanjutkan studinya ke luar negeri. Tapi apa boleh dikata, ada pandemi, akhirnya Kak Glenn nggak jadi melanjutkan studinya. Nah, karena kondisi tersebut, akhirnya dia nggak ingin bekerja di sebuah perusahaan orang tuanya, gitu ya. Akhirnya di tahun 2020, Kak Glenn memberanikan diri untuk membuka usaha, gitu ya, usaha Ekatra Mocktail and Coffee yang terus berkembang sampai saat ini. Baik, untuk mempersingkat waktu gitu ya, dan kami juga ingatkan juga ke teman-teman atau audiens dan para peserta sekalian, kalau nanti akan ada yang mau bertanya silahkan bisa teks atau kasih komentar di kolom chat gitu ya. Nah, mungkin nanti moderator ataupun nanti panitia akan menyaring pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan berikan waktunya kepada Kak Glenn sekitar 30 menit. Waktu dan tempat kami silakan. Silakan, Kak Glenn. Oke, thank you Pak Reno. Selamat sore, sahabat Pekan Bersua. Sebenarnya di sore hari ini cuma mau sharing aja sih, cerita aja gimana dulu awalnya bisa masuk ke dunia F&B, gimana dulu bisa terjun ke dunia F&B. Tapi yang perlu digarisbawahi sebenarnya saya tuh nggak punya background F&B sama sekali, nggak punya background hospitality sama sekali, atau dari bisnis atau finance sama sekali. Tapi saya anak IT yang tadi udah diceritain dari sama Pak Reno ya. Anak IT yang iseng lah mau buka bisnis gitu. Mungkin saya ceritain dulu dari awal ya. Dulu tuh semester 5 tahun 2017, kerjaan saya cabut dari kelas gitu sama teman-teman ke coffee house di coffee shop di depan kampus gitu. Udah gitu saya sama partner bisnis saya sekarang tuh ngerasa, aduh duit buat ngopi mahal juga nih ya gitu. Gimana kalau misalnya kita bikin tempat kopi sendiri aja, at least kita cuma bayar HPP aja gitu, harga pokok kopinya aja gitu. Berawal dari sana, akhirnya nggak punya pengalaman barista sama sekali, nggak pernah bikin kopi sama sekali, cuma tahu kopi itu ada Robusta sama Arabica doang. Akhirnya kita beli mesin dan memberanikan diri untuk buka Ceritera gitu. Untuk Ekara, tadi seperti yang Pak Reno udah bilang, mau kuliah nggak jadi, akhirnya nggak mau tuh ada di bawah ketek nyokap terus gitu kan. Pengennya punya usaha sendiri, pengen bisa bikin bisnis sendiri, berdiri di kaki sendiri, ya udah deh buka aja Ekara Coffee and Mocktails gitu.
Mungkin di sore hari ini saya akan sharing beberapa topik ya, dari apa aja sih peluang yang saya lihat gitu ya waktu mau buka usaha, terus faktor-faktor apa aja yang harus diperhatiin nih sebelum mau buka usaha, kendala-kendala yang bakal dihadapin, sama yang menarik itu kendala-kendala yang dihadapin waktu COVID-19 ini, PSBB ini Bandung gitu. Mungkin mulai dari yang pertama, saya mau bahas tentang peluang yang saya lihat gitu ya untuk membangun usaha. Sejujurnya nih, untuk Ekara dan Ceritra, saya tuh nggak lihat peluang untuk buka usaha. Karena menurut saya, dunia F&B Bandung ini di dunia yang red ocean market banget nih. Saingannya udah banyak banget. Jadi kalau misalnya mau nanya peluang ada nggak, bisa dibilang ya kesikat lah sama pesaing-pesaing lainnya. Tapi masalahnya gimana caranya kita bikin peluang itu untuk bikin usaha kita sendiri gitu. Karena market tuh ada gitu sebenarnya, pasarnya tuh ada. Tapi gimana cara kita jemput bola aja, gimana cara kita bisa menarik market dan bilang ke mereka bahwa nih tempat kita, produk kita tuh cocok nih buat lu gitu. Gitu sih sebenarnya. Untuk peluang kita harus apa ya, lebih ngejemput bola daripada nungguin bola itu datang ke kita sendiri gitu. Sebenarnya itu kalau untuk peluang. Terus yang kedua, aspek-aspek apa aja sih atau faktor apa aja yang harus diperhatiin sebelum kita bangun usaha. Yang pertama modal. Ini sesuatu yang menarik buat saya karena untuk kedua buah usaha ini saya ngumpulin uang sendiri dan pakai modal sendiri gitu. Banyak yang setelah saya masuk ke dunia kopi gitu ya, di dunia F&B, saya banyak ngobrol sama teman-teman, saya banyak ngobrol sama rekan-rekan juga yang bergerak di bidang F&B. Banyak banget nih, sorry kalau misalnya ada yang tersinggung gitu ya, orang-orang yang masuk ke dunia kopi ini beli alat sebagus mungkin, semahal mungkin, dengan alasan brand gue tuh bakal dilihat serius kalau mesin gue bagus gitu. Atau kopi itu yang enak harus dibikin dengan mesin seperti ini, seperti A, seperti B, seperti C gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa meminimalisir modal untuk membuka usaha, itu akan jauh lebih baik menurut saya gitu. Pun contohnya kalau misalnya kita punya modal 1 M nih, 1 miliar, setelah dihitung initial cost-nya cuman kepake 700 juta, 300 jutanya nggak perlu loh dibeliin lagi untuk fasilitas-fasilitas yang seperti ganti mesin lebih bagus, beli mesin yang lebih mahal, nggak perlu gitu, disimpan saja gitu. Karena waktu break even point ini bisa lebih cepat dicapai, usaha kita lebih bagus lagi gitu. Yang kedua, market. Kita harus juga tentuin nih, market mana sih, segmen mana yang mau kita tuju, A, B, C, D, atau bahkan market E gitu ya. Tapi pembahasan tentang market tuh nggak sedangkal di situ aja gitu. Kita nggak bisa cuma bilang, oke, targetnya mau mahasiswa, oke targetnya mau keluarga, targetnya mau ini, mau itu, mau itu. Tapi apa yang saya lakukan sebenarnya kita tuh harus saya tuh dulu bikin customer profiling. Misalnya yang datang ke Ekara itu mungkin namanya Jessica, umurnya 27 tahun. Dia hobinya A, B, C, D, E. Kondisi rumahnya seperti apa? Oh, mungkin orang-orang seperti ini nih yang akan datang ke Ekara. Orang-orang seperti ini yang tidak akan datang ke Ekara. Untuk menentukan market kita bikin dulu nih beberapa company profile, beberapa customer profiling, dan kita pikirin lagi segimana apa yang membuat orang-orang tersebut tertarik dengan produk kita, apa yang membuat orang-orang tersebut mau buat datang ke tempat kita gitu. Jadi pembahasan tentang market tuh biasanya cuma bilang, ya target kita mahasiswa, nggak simple itu gitu. Kita harus menentukan dengan tepat dan cepat juga gitu. Terus faktor lainnya itu building the brand dan value proposition yang akan ditawarkan ke customer kita. Sedikit cerita, waktu kita membangun cerita Coffee Brands and Culture, value atau nilai-nilai yang kita tawarkan ke customer itu oleh mahasiswa untuk mahasiswa dari mahasiswa. Jadi kita mau bilang tempat ini kita bangun oleh kita juga yang masih kuliah, kita ngerti nih kebutuhan lu apa, lu butuh colokan, lu butuh nugas, lu butuh nongkrong, kita ngerti nih, dan kita tawarkan itu semuanya ke customer. Itu harus value proposition itu yang kita tawarkan, dan itu harus kita pikirkan sebelum kita membangun sebuah usaha gitu. Kenapa sih harus dipikirin? Supaya ada diferensiasinya sama tempat-tempat lain gitu. Pada akhirnya value proposition ini harus dilanjutkan dengan aksi-aksi yang akan terjadi di lapangan. Contohnya, di Citra kita bikin meja gede, lebar. Kenapa kita bikin meja lebih gede dan lebar?
Karena saya dulu sebagai mahasiswa nugas di kafe, buka laptop, bawa textbook, buka catatan, harus nulis, harus ngetik, meja itu nggak cukup gitu. Apalagi udah makan sama minum. Makanya dengan value proposition untuk mahasiswa oleh mahasiswa dari mahasiswa, kita mengerti nih kita mahasiswa kita butuhnya apa. Kita tawarkan juga fasilitas untuk mahasiswa gitu. Kita juga mengerti di cerita contohnya lu tuh mahasiswa tuh butuh ngobrol, butuh nongkrong. Makanya di area outdoor kita nggak sediakan sama sekali colokan. Karena kita pengen ngasih tempat buat mereka yang benar-benar mau ngobrol, bukan mau nugas gitu. Jadi dari value proposition, dari brand image kita di awal yang kita udah tentukan, kita lanjutin lagi dengan aksi-aksi yang mendukung value proposition itu gitu. Nah untuk di Ekara sendiri, value proposition yang ditawarkan oleh tempat kami adalah quality, community, dan extended family. Kenapa sih quality, kenapa sih community, kenapa sih extended family? Itu pun semuanya ada follow up-nya, nggak cuma value proposition aja gitu. Dan menurut saya itu yang akan menjadi pembeda antara brand satu dengan yang lainnya. Contohnya di Ekara kita selalu branding mocktails. Kenapa sih kita selalu bilang mocktailsnya Kak yang baik enak, ininya Kak yang enak, bukan produk lainnya gitu. Anyway, sedikit sharing aja, di Ekara itu tidak ada produk es kopi susu sama sekali gitu. Kita memberanikan diri untuk menghilangkan es kopi susu yang kita tahu juga demand-nya sedang tinggi, tapi kita mau bilang kita tuh tempat punya kualitas gitu. Produk kita itu diturunkan dari cocktails loh, tapi alkoholnya dihilangkan, kita ganti dengan produk-produk yang ingredients yang punya kualitas, menjadikan cocktails non alkohol. Di situ kita menentukan value proposition kita itu quality-nya ada. Sama halnya dengan community dan extended family juga, di mana di Ekara tuh kalian tuh bisa ngobrol sama baristanya atau bartendernya atau karyawan kita sebagai keluarga tambahan lah. Di situ poin di mana servisnya harus bagus gitu. Jadi balik lagi value proposition yang kita udah tentukan di awal itu kita follow up dengan aksi-aksi yang ada saat usaha itu telah berjalan gitu. Selanjutnya faktor-faktor yang harus diperhatikan juga mungkin handling people, handling karyawan gitu ya. Handling karyawan, rekan usaha, supplier, customer atau orang-orang lainnya gitu. Sebenarnya ini hal yang apa ya? Udah diingetin nih ke saya dari dulu waktu mau buka cerita, apalagi handling people, handling rekan usaha yang sebenarnya teman saya sendiri gitu ya. Kita harus bisa tahu nih, harus bisa baca orang nih, harus bisa ngelihat kalau misalnya orang ini di-treat seperti ini, oke nggak nih? Orang ini di-treat seperti ini, oke nggak nih? Gitu. Dan terutama yang lebih krusial dan mungkin lebih bikin sakit kepala ya, handling sama orang-orang yang mau mengambil keuntungan dari tempat kita. Contohnya adalah preman lah, warga sekitar lah. Nah, itu menurut saya sisi yang menarik saat kita bisa handle mereka tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Karena itu buat saya itu sesuatu yang challenging lah di sana gitu. Sebelum buka usaha ya kita harus perhatiin faktor-faktor tersebut. Ya hopefully sebenarnya usahanya akan lebih settle sih setelah faktor-faktor itu diperhatikan gitu ya. Yang selanjutnya mungkin kendala-kendala yang akan dihadapi saat akan membangun usaha dan setelah memulainya kali ya. Sebelum bangun usaha, kita harus tentuin dulu nih masalah modal, masalah idealisme konsep, masalah branding, dan lain-lain itu semuanya harus jelaskan. Nah, terus mungkin dari orang-orang yang udah terjun ke dunia bisnis, ada masalah dari masalah pembangunan. Ini sebenarnya masalah yang menarik karena pembangunan itu masalah yang sangat krusial, tapi setelah saya banyak diskus sama orang-orang, masalah pembangunan juga adalah masalah yang banyak dijadikan alasan ya sama orang-orang tuh. Aduh, pembangunannya belum beres, ngejar pembangunan ini itu. Kalau sedikit cerita aja, waktu membangun Ekara Coffee and Mocktails, saya tuh sangat kesal waktu tukang itu nggak kerja dengan maksimal. Makanya hal yang saya pikirin adalah semakin lama tukang ini mengerjakan tempat saya, semakin banyak potensial loss yang akan saya keluarkan. Nah, potensial loss inilah sesuatu yang jarang dipikirkan
oleh orang-orang karena mereka mikir, tunda aja pembangunannya orang belum pembukaannya orang belum beres. Tapi kan setiap hari kita menunda itu kita mengurangi income yang akan masuk dan untuk membayar modal awal gitu ya. Nah, disitulah dulu waktu membangun Ekara Coffee and Mocktail, saya nggak mau banget pembukaan ini tertunda karena pembangunan. Makanya Hamin sebulan sebelum buka, saya tuh jadi tukang gitu. Saya tuh ngecatin pintu, saya tuh turun sampai ya kalau kalian tahu di Ekara tuh temboknya ditempelin sama kertas buku semua ya. Saya nempelin itu sama headbar saya supaya pembangunan cepat beres dan pembukaannya itu bisa cepat dilaksanakan tepat pada hari yang telah ditentukan gitu. Karena saya nggak mau ada potential loss yang dikeluarkan oleh perusahaan saya sendiri gitu kan. Selanjutnya itu membangun sense of belonging ke karyawan. Ini mungkin hal yang penting-penting nggak penting ya, tapi kalau misalnya kalian udah lakukan, yang saya rasakan itu kerjaan kalian untuk mengatur human resource itu jauh lebih enak, jauh lebih mudah lah. Kenapa? Karena sesimpel kalau karyawan kalian nggak punya sense of belonging ke perusahaan ini, ke tempat ini, tempat kalian, kalian tuh akan repot untuk nyuruh-nyuruh mereka gitu. Please tolong bersihin ini, ngelakuin ini A, B, C, D, E. Tapi kalau misalnya karyawan kalian udah punya sense of belonging-nya, kalian tuh akan lebih enak dan nggak usah mikirin hal-hal sesimpel, aduh itu tempat tisu kotor atau rak-rak ambalan kotor, bersihin dong. Kan lama-lama hal-hal kecil itu diulangi seperti itu capek ya. Tapi kalau misalnya karyawan kalian udah punya sense of belonging ke tempat kalian ini, kalian akan lebih mudah untuk tidak mengurus hal-hal seperti itu karena mereka juga ngerasa oh ini tempat gua harus bersihin gitu. Sebenarnya kayak gitu. Masih nyambung ke sense of belonging karyawan, balik lagi kalau misalnya mereka benar-benar cinta sama tempat ini, punya rasa kepemilikannya, produk yang akan mereka hasilkan juga nggak main-main gitu. Mereka akan bikin produk, hasilkan produk, handling customer sesuai dengan value-value yang kita terapkan dan kita set di awal. Kita tuh pengennya kayak gini, dan mereka tuh nggak akan setengah-setengah lah istilahnya kerjanya. Tapi hal yang harus diperhatikan saat handling karyawan membuat mereka punya sense of belonging juga. Kita sebagai owner nggak bisa terlalu deket nih sama mereka. Karena lama-lama nanti ngelunjak gitu. Itulah hal-hal yang pernah terjadi dan apa ya, kalau saya belajar dari experience yang pernah terjadilah sama saya sebelumnya gitu. Sebenarnya kendalanya itu lebih berat lagi saat memasuki PSBB kemarin nih, di COVID-19 kemarin. Untuk cerita, tempatnya pernah tutup karena PSBB, puji Tuhan waktu udah buka lagi, mulai merangkak naik lagi, udah settle sampai awal, tapi di akhir Desember kemarin kena lagi ya PSBB, Bandung gede lagi. Sorry. Terus di Ekara itu bahkan lebih parah kenanya karena kita brand baru dan market kita itu beda dengan Ceritra. Market kita itu marketnya orang-orang yang lebih tua, lebih aware dengan COVID-19, dan tempat kita ambience-nya lebih enak untuk begadang sampai malam-malam. Dan kena PSBB, pagi-pagi kita kena PSBB karena orang-orang tuanya udah nggak mau datang lagi, nggak mau keluar, lebih takut sama corona. Malam-malam anak-anak mau nongkrong malahan kentang gitu, nongkrong jam 7 jam 8 udah dicabut gitu. Nah, kendala itu sih yang sangat mengganggu omset bulanan sampai tim kami pun stres banget nih bulan Januari kemarin, akhir Desember sampai Januari kemarin. Tapi satu hal yang harus diingat itu pertanyaannya bukan kenapa sepi, karena kita udah tahu kenapa sepi ya karena PSBB, karena corona, orang nggak mau datang. Tapi pertanyaan yang harus kami tanyakan kepada diri kami sendiri, gimana sih caranya supaya rame? Gimana sih caranya buat ningkat market orang? Kalau misalnya kita lihat survei market, jalan ke coffee shop lain, masih lihat ada motor parkir, mobil parkir. Lah, kenapa ke mereka, nggak ke tempat kita? Apa sih yang salah? Gimana sih caranya supaya customer itu datang? Dan pekerjaan-pekerjaan kayak gini nggak bisa ditunda-tunda gitu, nggak bisa, aduh iya, nunggu ini, nunggu itu. Pada akhirnya kemarin saat PSBB yang baru saja terjadi, tim kami tuh overtime gitu, nggak tidur, nggak pulang, nggak tidur, melakukan apapun yang bisa dilakukan supaya tempat kita ramai lagi gitu. Karena kita nggak mau omset cuma segini-segini aja. Pada akhirnya ya thanks God kita ngundang KOL, kita masukin review, kita jemput bola, semua orang di broadcast, di chat bahwa kita ada promosi ini itu. Akhirnya ya kembali lagi ke
mendekatin angka normal gitu. Sebenarnya COVID-19 ini PSBB ini memberikan tantangan yang cukup menarik ya, karena kalau bisnis gitu-gitu aja, settle aja tuh kurang asik dijalaninnya gitu. Sebenarnya tantangan itulah yang apa ya, kalau buat saya itu yang membuat saya enjoy ngejalanin bisnis sendiri, karena besok tuh nggak tahu akan kejadian seperti apa, dan besok kita harus siap untuk menghadapi semuanya gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Untuk cerita hari ini mungkin cukup seperti itu aja. Saya akan mungkin lebih banyak menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kali ya. Gitu sih sebenarnya. Siap. Oke, thank you banget nih Kak Glenn. Aduh, saya juga merasa terinspirasi banget nih. Kalau saya tadi coba summary atau coba catat gitu ya. Jadi ada mungkin tadi ada 3 aspek lah atau 3 poin penting pada saat kita coba memulai atau kita ngedevelop sebuah usaha. Pertama mungkin kita harus bisa mengetahui apa sih peluangnya, kalau nggak salah kan gitu ya. Jadi kita harus mengetahui apa sih peluangnya. Nah, tadi yang cukup unik nih, tadi Kak Glenn bilang bahwa padahal market coffee shop di Bandung udah red ocean banget lah gitu ya. Terus triknya adalah bagaimana Kak Glenn itu akhirnya mencoba menjemput bola, kalau nggak salah demikian ya. Jadi gimana kita justru menjemput market. Nah, itu uniqueness-nya di situ kalau saya lihat, bahwa yang tadinya tantangan gitu, yang tadinya threat menjadi sebuah opportunity gitu ya. Nah, terus saya juga coba catat tadi apa sih aspek atau faktor yang diperlukan pada saat kita ngedevelop sebuah produk gitu ya. Pertama, memang ujung-ujungnya uang lah, atau istilahnya modal lah gitu ya, capital. Nah, itu yang harus memang sedikit banyaknya kita coba persiapkan, atau bahkan kita coba analisa lah gitu ya dengan capital yang kita miliki, misalnya demikian. Terus juga yang kedua, catatan saya tadi juga bagaimana bisa menentukan market atau target segmen. Kalau nggak salah tadi Kak Glenn juga bilang begitu. Terus kita juga harus bisa build brand dan positioning. Nah, di sini cukup jeli banget Kak Glenn bilang bahwa di Ekara dan juga Ceritra punya value proposition gitu ya, dari mulai satu quality, community, dan juga extended family. Nah, ini yang bikin membedakan produknya Kak Glenn dengan mungkin brand lain atau produk lain. Termasuk juga bagaimana kita bisa handling people. Nah, itu juga salah satu aspek atau faktor yang benar-benar diperluin. Nah, kalau kendala banyak ya. Tadi dibilang kendala banyak deh, dari mulai pada saat sebelum development tentu kendalanya adalah masalah pembangunan infrastruktur. Ya, gimana kita bisa mengakomodir kendala tersebut. Terus setelah itu meningkat adalah bagaimana kita ngedevelop brand atau merek, ya kan, kira-kira gitu Kak Glenn ya. Terus bagaimana kita ngedevelop people kita, dalam arti gimana mereka atau tim kita ini punya sense of belonging yang sama, punya tujuan yang sama gitu ya, sehingga kerjanya juga maksimal gitu ya kira-kira. Dan satu lagi kendalanya kemarin adalah timing. Masuknya adalah kemarin kebetulan kita sedang mengalami pandemi, PSBB, sehingga ya mungkin penjualan juga jadi turun dan lain sebagainya. Tapi tetap kita harus tetap bisa punya strategi dan kita bisa survive gitu ya. Kira-kira gitu ya Kak Glenn ya. Oke, so nanti nanti kita buka sesi tanya jawab di belakang Kak Glenn. Jadi kita masih ada satu narasumber lagi. Jadi nanti bagi teman-teman jangan lupa kalau mau ada pertanyaan boleh diketik di kolom chat. Jadi nanti panitia akan menyaring pertanyaan dari teman-teman. Saya pun nanti akan nanya nih, ada beberapa pertanyaan kuncian saya nih. Mudah-mudahan nanti Kak Glenn bisa bantu jawab. Oke, siap. Yang kedua narasumber kita adalah Mbak atau Kak Rea Laras. Beliau selaku owner Good Belly. Saya sedikit bacain profilnya. Kak Rea Laras sudah menjalani gaya hidup vegetarian selama 15 tahun. Wow, beda banget nih sama saya nih. Kalau saya karnivora nih. Oke, karena ingin membagikan pengalamannya dalam dunia kuliner selama menjadi vegetarian, makanya dia
ingin memberitahu kepada masyarakat atau kepada orang-orang bahwa makanan berbasis nabati tidak hanya sayur dan salad gitu ya. Kebanyakan kita kan wah ketemunya sayur lagi, salad lagi, padahal kita bisa olah. Intinya kayak gitu ya. Jadi bagaimana tetapi sayur dan salad itu tetap kita bisa kreasikan menjadi sebuah menu spesial ya seperti makanan dan pada umumnya. Nah, karena keinginannya dia tersebut, makanya Kak Rea memulai usahanya dengan nama Good Belly pada bulan Juni tahun 2020, dimulai dari berjualan online dengan sistem pre-order sehingga sampai bulan Desember, terus akhirnya sempat saat ini sudah membuka sebuah kedai kecil. Gitu ya, makanan dijual di Good Belly berupa, nah ini makanannya unik nih, vegetarian gitu ya, veggie, tapi makanannya bisa berupa burger, sandwich, snack, dan lain sebagainya. Bahkan sampai dengan minuman gitu ya. Semuanya berbahan dasar nabati tanpa daging, telur ataupun susu. Oke, untuk mempersingkat waktu saya kasih slot buat Kak Rea untuk sharing sekitar 30 menit. Nanti kalau teman-teman mau ada nanya, monggo silakan. Oke, waktunya saya persilakan. Oke, makasih banyak Pak Reno. Siap. Halo, selamat sore semuanya. Kenalin, aku Rea dari Good Belly. Jadi aku disclaimer dulu nih. Aku ini bukan seorang expert di bidang F&B atau apapun, nggak ada background juga. Ini juga semata-mata karena emang excited dalam bidang ini gitu. Nah, sekarang aku mau sharing tentang membangun usaha di kala pandemi. Next. Kenalin, aku udah tadi Rea dari Good Belly, terus aku juga freelance fotografer sama videografer. Aku lulusan desain produk ITB angkatan 2016, lahir di Pontianak tahun 97. Terus next, nah kalau Good Belly ini adalah kedai makanan kecil di Bandung, baru buka juga pas awal Desember. Itu gara-gara aku sendiri adalah seorang vegetarian seperti yang Pak Reno katakan tadi, terus juga excited pada bidang kuliner, gastronomi dan segala macamnya. Terus masih belajar juga sih, dan awal mulanya itu karena buka pre-order di bulan Juni. Itu juga di tengah-tengah pandemi, jadi Good Belly ini produk pandemi sebenarnya ya. Terus waktu itu masih kuliah sebenarnya, lagi tingkat akhir, dan di tengah-tengah itu merasa kayak emang dari dulu nih pengen buka usaha F&B, cuman dari mana ya mulainya? Ya udah dari pre-order dulu deh, tes pasar gitu. Ternyata setelah buka pre-order beberapa kali, banyak yang suka. Akhirnya nambah menu dan berencana untuk buka kedai kecil-kecilan lah. Next. Kemudian akhirnya di bulan Desember awal, aku beraniin buat buka kedai kecil-kecilan di Jalan Riau nomor 22. Nah, itu di depan factory outlet The Secret. Jadi kayak numpang di parkirannya restoran gitu. Terus di sini juga menu-menunya kayak ada burger, sandwich, pasta, snack, ada kombucha juga, kita fermentasi sendiri. Jadi sebenarnya makanannya lebih ke vegan artisan dish gitu. Jadi banyak yang emang homemade dan segala macamnya. Itu juga banyak belajar dari orang-orang, dan di sini diusahain menggunakan bahan-bahan yang memang berkualitas dan kita belajar buat jadi lebih ramah lingkungan. Dan kedepannya kita juga sangat terbuka buat kolaborasi gitu. Next. Nah, ini bulan Juni pas awal ini kosan aku nih. Jadi buka pre-order gitu, terus kayak ini kalau ada yang udah pesan besoknya baru dibikinin, dikirim gitu. Ini juga kayak mejanya masih yang ya seadanya. Terus next. Nah, ini aku pas bulan Oktober ternyata minat permintaan dari luar kota lumayan banyak juga gitu. Tapi kan kita baru ada di Bandung, akhirnya ya udah berinisiatif gimana cara bikin makanan ini aman untuk keluar kota. Akhirnya coba bikin si patty-nya dalam bentuk frozen, jadi bisa dikirim keluar kota. Kita juga udah kirim ke Kalimantan, ke Jawa, ke Medan dan segala macamnya, udah lumayan banyak. Ada di Tokopedia juga kalau mau lihat. Terus next, akhirnya di bulan Desember agak nekat-nekat sih buka ini kecil-kecilan. Ini juga modalnya modal sendiri. Jadi
selama sebelum-sebelumnya kan aku emang freelance fotografer sama videografer. Nah, modal-modalnya itu dikumpulin dari sana. Akhirnya bikinlah, ada yang nyicil juga, ada yang beli second. Pokoknya ya keuangannya diatur sedemikian mungkin sesuai budget. Terus next. Nah, kita juga ada kolaborasi di Kolaborea namanya. Ini tuh kayak acara di Lawangwangi Creative Space, sebuah restoran dan galeri art di Bandung. Mereka lagi ada kayak program kolaborasi antar juru masak. Gitu. Jadi waktu itu mereka bikin tema jamur dan singkong. Jadi itu program pertamanya mereka dan kita cobain nih daftar gitu. Ternyata kita lolos dan masuk sama kurasinya. Akhirnya kita dikontrak 6 bulan untuk menyajikan menu Good Belly di sana sampai akhir Februari. Terus kalau misalnya ada yang tertarik ikut ini juga mereka bakal ada seri kedua gitu, bisa daftar juga. Next. Nah, ini juga yang ada di Lawangwanginya. Jadi memang di sana sistemnya lebih memperkenalkan si juru masaknya gitu. Dan memperkenalkan si semua makanan itu punya cerita di baliknya. Jadi kayak berwisata gastronomi gitu deh. Nah, next. Nah, abis itu aku mau sharing tips dan trik buat memulai usaha. Ini dari pengalaman aku ya, jadi bukan expert, jadi kayak sesuai apa yang pernah aku alami aja. Yang pertama itu sebenarnya ke minat. Minat kita apa sih gitu. Jangan cuman buka usaha karena tren-trenan doang. Jadi kalau di sini aku ini emang tertarik di bidang makanan nih. Apalagi di bidang plant based karena aku sendiri juga menjalani pola hidup itu. Sebenarnya kalau misalnya mau ikut tren-trenan doang juga nggak apa-apa asal punya modal gitu ya, itu terserah sih. Cuman kalau misalnya memang di dalamnya sudah ada minatnya, ya akan lebih baik lagi, lebih maksimal di jalaninya. Kemudian yang kedua itu mental dan kemampuan. Nah, kalau dalam dunia F&B sebenarnya banyak banget rintangannya. Nggak cuman kompetitor, tapi bahkan ke diri sendiri gitu. Jadi kita tuh sebenarnya mau menyajikan apa sih ke customer? Kita mau apa sih yang beda dari produk kita gitu. Jadi ya bikin produk kita tuh ada brand identity-nya, ada identitasnya, nggak cuman kayak sekedar jual satu hal yang memang lagi booming. Kalaupun menjual hal yang lagi booming juga nggak masalah, asal bisa menjadikan produk itu apa sih yang beda dan yang lain gitu. Terus kayak mental dan kemampuan itu kita bisanya apa sih kita tuangkan ke brand atau produk kita itu. Terus survei itu penting banget, jangan sampai kita membuat sesuatu yang idealis tapi ternyata nggak ada pasarnya gitu. Sebenarnya idealis tuh bagus, kayak misalnya di Good Belly sebenarnya ada sebuah idealisme juga, misalnya plant based, terus nggak mau pakai minyak kelapa sawit dan segala macamnya, itu kan masuknya idealis juga. Tapi gimana caranya itu juga masuk ke pasar dan customer kita, bahkan kita nanamkan itu ke customer kita. Kenapa sih nggak mau pakai kelapa sawit? Karena lebih nggak sehat sama nggak ramah lingkungan gitu. Terus kenapa kita menggunakan plant based? Karena kita pengennya ngasih tahu ke customer kalau makanan plant based juga bisa jadi burger loh, nggak cuma salad sayur-sayuran doang. Bisa jadi makanan ini juga. Jadi kayak membuat mindset baru tentang makanan plant based gitu. Walaupun kalau di Bandung tuh masih hal yang sangat baru, tapi kalau di Jakarta tuh udah banyak banget. Dan aku pengennya di Bandung juga bisa mulai berkembang. Gitu. Nah, abis itu kayak di survei itu juga ada trend, behavior, problem, opportunity. Jadi di sana juga kita bisa lihat, misalnya orang-orang tuh sukanya makanan fast food sekarang atau gimana. Jadi aku combine. Jadi plant based tapi bisa jadi fast food juga gitu. Jadi kayak nanamkan si plant based tapi lewat makanan yang biasanya orang makan gitu. Misalnya atau behavior, orang tuh biasanya suka yang kayak gimana sih? Misalnya sekarang lagi COVID, orang-orang udah mulai ke arah gaya hidup yang lebih sehat atau lebih memperhatikan makanannya. Jadi kita juga bisa melihat opportunity di sini bahwa orang-orang udah mulai concern kepada kesehatan, tapi gimana ya caranya makan sehat tapi masih enak gitu ya. Udah kita masukin si burger ini sehat tapi masih enak gitu.
terus problem dan segala macamnya juga kita bisa lihat seperti yang aku bilang tadi. Terus yang keempat itu hal yang sangat penting juga, modal usaha. Kayak yang Kak Reno tadi bilang, modal tuh penting. Kak Glenn, maaf. Yang Kak Glenn ngomong, modal usaha tuh sangat penting. Dapat dari mana ya, kita tahu kemampuan kita sendiri. Jadi misalnya mau minjem kah atau modal sendiri atau modal orang tua itu sebenarnya bebas sesuai dengan keadaan kita masing-masing, asal harus bertanggung jawab lagi. Kita harus tahu gimana cara balikin modalnya, gimana cara target kita ngebalikin modalnya gimana dan segala macamnya. Pokoknya harus punya tanggung jawab terhadap si modal ini dan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Jangan sampai tergiur sama satu hal, akhirnya habis untuk itu, terus ya buat yang lain ternyata masih ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan lagi gitu. Next. Terus jenis usaha yang bisa dimulai dari rumah. Sebenarnya banyak banget, apalagi zaman sekarang teknologi udah canggih banget, semuanya pasti bisa mulai usaha dari rumah. Sebenarnya usaha tuh, bisnis atau usaha tuh apa sih? Kan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan laba. Jadi mau jual barang intangible atau barang tangible itu ya bisa aja jadi usaha atau bisnis. Misalnya aku nggak mau jual barang deh, males gitu. Ya udah, punya kemampuan apa buat dijadiin jasa gitu misalnya. Saya kayak bisa foto, ya udah bikin jasa foto, atau misalnya jago bikin graphic design, buka aja jasa graphic design atau desain kaos dan segala macam. Itu kan nggak perlu, istilahnya kasarnya nggak perlu modal. Ya modalnya modal kemampuan sendiri aja, nggak ada modal berupa uang gitu. Terus bisa juga bikin pre-order, kayak aku pas awal bikin pre-order burger, jadi nggak ada modal, tapi ya udah orang pre-order kan, kalau di aku lunasin dulu baru dikirim. Jadi udah ada modal buat si bahan-bahannya, tinggal dibikin. Atau bisa juga jadi reseller. Reseller dari produk-produk kan udah banyak ya sekarang, tinggal banyak juga sistemnya, itu tinggal disesuaikan juga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terus ada juga kalau misalnya emang senang sama F&B dan nggak mau butuh modal gede buat memulai si F&B ini, bisa juga bikin ghost atau cloud kitchen. Itu tuh kayak sistem jualan makanan online. Jadi kayak restorannya emang nggak ada gitu. Tapi dia ada di platform online, misalnya di GoFood, GrabFood, Tokped atau segala macam. Pokoknya di platform online, dan mereka juga jadi modal buat misalnya sewa tempat atau segala macam ya nggak perlu lagi. Tapi mereka tuh ada gitu. Itu juga bisa memotong cost, terus jasa yang tadi aku bilang dan lain-lain. Pokoknya usaha yang bisa dimulai dari rumah tuh sebenarnya udah banyak banget, tinggal dieksplor lagi aja. Next. Nah, kalau makanan itu kan selera. Jadi gimana cara bikin makanan yang bisa masuk ke lidah orang-orang? Yang pertama pastinya survei. Apa sih sebenarnya makanan yang nyaman di mulut orang gitu. Mulut orang kan beda-beda ya seleranya gitu kan. Terus ya kita lihat lagi, kayak aku pas awal aku survei dulu, aku bikin burgernya ngasih ke teman-teman dekat yang memang pemakan daging gitu. Jadi kenapa aku nggak mau ngasih ke orang yang vegetarian, karena menurut aku nanti ya jawabannya kurang valid gitu. Karena tujuan aku kan biar orang-orang yang non vegetarian juga bisa merasakan makanan yang vegetarian tuh gimana sih gitu. Makanya ngasihnya ke teman-teman yang makan daging. Dapat feedback kurang ini, terlalu ini, akhirnya aku benerin lagi, terus ngasih lagi, akhirnya sampai mereka bilang oke, aku beraniin buat jual gitu. Nah, teman-teman kan belum tentu sama mewakili semua selera makanan orang-orang pada umumnya. Nah, kita validasi lah. Coba pre-order, ngasih jual ke orang-orang yang emang nggak dikenal dan segala macamnya. Akhirnya ada lagi dapat feedback dan segala macamnya. Tapi orang-orang pada suka, cuman kadang ada feedback juga. Itu feedback tuh sangat penting ya buat menjaga kualitas makanan sebenarnya. Karena kalau semakin banyak feedback tuh kita jadi tahu ternyata oh di mulut kita kayak gini, tapi
ternyata di orang lain begini gitu. Jadi harus menyesuaikan juga. Tapi nggak perlu yang ternyata dari 100 orang yang bilang terlalu asin cuman satu, ternyata itu kan sebenarnya nggak terlalu mewakili ya. Tapi kalau misalnya dari 100 orang 20 bilang asin, ya harus mikir lagi, kan 20%-nya juga lumayan ya. Jadi ya kita mungkin diatur lagi keasinannya dan segala macam gitu. Terus R&D dan upgrade. Jadi R&D sangat penting sebenarnya sebelum bikin sebuah menu karena ya kita tergantung lagi sih kita tujuannya bikin makanannya apa. Apakah sehat, apakah enak aja, apa biar viral aja atau gimana, tergantung lagi. Tapi semuanya pasti memerlukan proses R&D yang baik. Dan upgrade. Jadi kita harus sebenarnya mengikuti tren atau meningkatkan kualitas kita. Kenapa? Karena zaman tuh selalu berubah, apalagi zaman sekarang tuh segala sesuatu berpindah dan berubah sangat cepat. Jadi kita tuh harus ngikutin banget dan jangan sampai ketinggalan. Next. Nah, keuntungan memulai bisnis sejak dini itu apa sih? Sebenarnya hal yang paling penting tuh nomor 1 nih, menambah pengalaman dan networking. Networking-nya di bold nih, karena menurut aku networking tuh penting banget, apalagi sejak muda udah banyak kenalan tuh, itu sebenarnya peluang banget sih, karena yang aku rasain juga dari buka Good Belly jadi banyak kenalan sama orang baru, terus jadi nambah relasi. Itu juga jadinya banyak apa ya perspektif baru juga. Awalnya yang mikir cuman A doang, tapi ternyata setelah ngobrol-ngobrol atau ketemu orang lain jadi oh ternyata ada ya orang yang berperspektif kayak gini gitu. Pokoknya networking tuh penting banget. Jadi jangan suka sungkan buat kenalan sama orang baru, tapi jangan malu-maluin juga. Tergantung harus lihat situasi dan pokoknya nambah network tuh penting banget. Terus yang kedua, beban ekonomi tuh lebih rendah kalau kita masih muda. Misalnya kalau aku kan baru lulus, belum menikah, belum punya anak. Jadi tanggungan aku sendiri. Kalau rugi ya aku yang rugi gitu. Kalau udah punya anak dan segala macam kan kalau aku rugi, aku harus mikirin anak aku makan apa ya, suami aku gimana ya, dan segala macam. Nah, makanya kalau sejak awal udah mulai berbisnis, kita jadi menghabiskan jatah rugi atau jatah gagal lah gitu, kasarnya ya. Tapi nggak menutup kemungkinan buat kalau udah berumur mulai bisnis juga, nggak apa-apa. Cuman salah satu kelebihan kalau bisnis di awal ya ini. Terus yang ketiga, lebih cepat menyerap pengetahuan. Nah, kalau misalnya masih muda kan harusnya otaknya masih encer gitu, harusnya ya. Tapi bukan berarti kalau udah berumur nggak encer. Bisa aja yang berumur lebih encer, cuman pada umumnya gitu. Yang keempat, banyak kesempatan untuk belajar dari kegagalan, kayak yang nomor 2 tadi. Dan yang kelima, lebih menguasai teknologi. Biasanya kan anak muda tuh ya gaul lah, bisa bersosmed ria dan segala macamnya, jadi lebih gampang untuk berteknologi di awal. Next. Terus packaging. Packaging sebenarnya lumayan berpengaruh juga sih, apalagi kalau misalnya bisnisnya banyakkan take away gitu. Kecuali kalau misalnya lokasinya tempatnya kafe buat nongkrong dan segala macam kan orang lebih banyak makan di sana, jarang yang take away. Tapi kalau misalnya kayak di Good Belly, memang lebih banyak orang yang take away dan memesan online. Jadi packaging itu sangat penting. Yang pertama fungsi ya pasti buat menahan dan menadah si makanan. Gimana caranya biar makanannya aman sampai sana nggak hancur atau gimana. Pokoknya makanannya aman. Kalau tertekan masih ada ruang yang bisa melindungi si makanannya, keamanan, desain. Desain juga penting apalagi kalau makanan take away, apalagi kalau mau buka ghost kitchen dan cloud kitchen itu penting banget karena bisa jadi brand identity juga. Kalau misalnya desainnya menarik kan orang jadi ingat, oh iya ini brand yang packagingnya lucu ya atau gimana. Itu juga kalau misalnya packagingnya lucu kan orang biasanya secara
spontan, misalnya foto upload di Instagram segala macam, itu jadi free marketing sebenarnya buat kita. Kita nggak perlu nyuruh orang buat ngepost, tapi mereka ngepost sendiri karena menurut mereka lucu dan menarik gitu. Itu juga bisa jadi daya jualnya produk kita. Terus yang kelima itu sebenarnya opsional, tergantung sama usahanya mau seperti apa. Tapi kalau di Goodbelly itu kan memang kita memegang prinsip belajar untuk ramah lingkungan. Jadi kita belum 100% ramah lingkungan sebenarnya, cuman kita pengennya belajar buat lebih ramah lingkungan. Makanya buat packaging sendiri kayak kantong plastik, kita nggak pakai kantong kresek plastik, tapi kita pakai kantong dari singkong yang biodegradable. Jadi kalau misalnya selesai dipakai, kalau dibuang pun dia 3-4 bulan bakal terurai sendiri, nggak jadi mikroplastik juga. Jadi ya udah benar-benar terurai, jadi jadi hancur aja gitu. Jadi sebenarnya kalau itu kan balik lagi, menurut aku itu sebuah tanggung jawab dari sebuah perusahaan atau usaha atau brand. Jadi apa yang kita ngasih ke customer, kita nggak bisa ngatur dong. Customer, kalian harus buang sampahnya ke bank sampah ya atau apa, kita nggak bisa ngatur. Tapi kalau misalnya kita udah ngasih ke mereka, terus tanggung jawab kita sebagai brand owner ya gimana caranya si produk itu apapun yang terjadi bakal hancur sendiri gitu. Jadi ya makanya kita milihnya seperti itu. Tapi itu balik lagi ke brand atau usaha masing-masing, tergantung juga ke budgetingnya, karena memang packaging seperti itu nggak semurah packaging plastik pada umumnya. Tapi kalau misalnya punya budgeting yang benar dan bisa diatur dari pricing si makanannya, itu juga bisa diatur sedemikian mungkin gitu. Jadi balik lagi ke ownernya masing-masing. Next. Nah, buat memilih supplier tuh gimana sih cara milihnya? Nah, kalau yang pertama tuh kenali karakteristik supplier. Ini kalau suppliernya yang bukan supplier atau distributor kota resmi gitu ya. Jadi kayak apakah dia tuh quick respon gitu. Terus kalau misalnya ada perubahan atau misalnya misalnya dia supplier cabai, terus cabainya lagi krisis nih, dia tuh ada solusi apa sih buat supaya kita sebagai business owner perlu banget, tapi kayak dikasihnya dengan harga yang wajar atau gimana, atau kesediaannya tuh masih bisa dijamin dan segala macamnya itu. Terus kedua, kualitas produk. Supplier tuh pemilihan supplier tuh berpengaruh banget dari buat biaya, kualitas, waktu, dan hal-hal lainnya yang sedang dikerjakan sama usahanya kita. Misalnya kalau kita butuhnya banyak dalam waktu cepat, tapi dia nggak bisa ngefasilitasin, kan jadinya perusahaan juga yang rugi, bukan cuma suppliernya. Jadi kita harus lihat ke kualitas produknya, apakah produknya baik atau enggak gitu. Terus konsistensi supplier, berhubungan juga sih sebenarnya 3 poin ini. Misalnya kita mesennya 5 tapi diantarnya 3 doang, itu kan kayak nggak konsisten ataupun nggak teliti gitu. Saya ketepatan waktu dan segala macamnya. Atau misalnya kalau misalnya emang nggak bisa menjamin kapan bisa sampai, juga harusnya ada disclaimer di awal gitu. Misalnya kita produknya lagi krisis atau apa, jadi kita kasih estimasi mungkin sampainya tanggal ini sampai ini gitu. Jadi kalau misalnya masih terlewat sedikit, kita masih bisa maklumin. Terus next, harga bahan baku juga berpengaruh. Kalau misalnya si distributornya mahal kan, ya ngaruh juga ke HPP kita gitu. Jadi kita harus lihat harga yang bersaing lah gitu. Terus sorry, minum dulu. Lokasi juga penting, kalau terlalu jauh nanti ongkirnya mahal, harus diperhatiin juga. Sama pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, cepat tanggap, nggak jutek, macam itu kan baik juga. Ya balik ke hubungan relasi antar orang lah. Tuh. Next. Ini juga pastikan bahan bakunya aman,
Produksi juga kalau dalam jumlah masif udah bisa ke distributor resmi, keuntungannya lebih murah, bebas biaya kirim beberapa. Terus bisa kredit juga kalau udah ambil banyak, misalnya beli, bayarnya di akhir. Terus tapi ada minimal order biasanya, gitu. Next. Udah sekian sharing dari aku, terima kasih banyak, mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan, silakan kau balik lagi ke Pak Reno. Thank you, Rea. Nah, sebelum saya nanya summary segala macam, pertama jangan lupa kirimin saya sampel, karena kan saya karnivora nih, saya pengen nyobain nih, gitu kan. Boleh, Terus Pak, boleh. yang kedua, kalau mau ada rencana buka di Jakarta, jangan lupa kontak saya, gitu kan. Siap. Oke. So, tadi banyak banget tips-tips yang udah Kak Rea kasih nih ke kita nih. Wah, saya catatannya udah banyak banget dari mulai. Tapi saya sih bisa bukan menyimpulkan, ada beberapa poin-poin penting. Pertama adalah dalam kita memulai sebuah usaha atau sebuah produk gitu ya, kita harus benar-benar jeli minatnya atau passion kita apa sih gitu ya kira-kira ya. Jadi sebelum kita ngedevelop, benar-benar kita harus tahu dulu keminatan kita di mana gitu. Yang kedua, sebenarnya yang ini kita banyak sering saya juga merasakan demikian gitu ya. Kita banyak sering bukan terlupa, bahkan hanya sekilas saja dalam hal survei atau research. Padahal ini menjadi penting gitu ya. Maksudnya kadang ya udah kita bikin gitu ya. Jadi kadang-kadang kita hanya melakukan survei secara ya mungkin simple atau sedikit gitu ya. Padahal sebenarnya ini penting banget. Untuk apa? Tentunya untuk kita mengetahui market kita, mengetahui bagaimana produk kita, bagaimana cara pemasaran kita. Nah, itu dimulai semuanya dari survei sebenarnya. Gitu ya kira-kira Rea. Terus balik lagi antara Rea dan Glenn tetap ada tipsnya adalah modal. Itu ya, salah satu yang pemegang peran dalam kita membuat sebuah usaha ada modal. Terus juga perlu ada mental dan kemampuan lah gitu ya. Mental kita harus siap dalam kita berwirausaha atau menjadi entrepreneur gitu ya. Terus ada catatan saya juga mengenai produk ya. Kita harus tadi survei, makanya tadi Rea bilang justru surveinya adalah ke orang-orang yang doyan daging, bukan orang-orang yang veggie gitu ya. Terus validasi, terus customer feedback itu penting gitu ya. Jadi kita tahu respon customer kita gimana sih. Nah, di situ untuk kita meningkatkan produk ataupun bahkan meningkatkan layanan kita gitu ya. Terus R&D dan upgrade itu tentu. Terus juga dari mulai kita bilang tadi ada packaging dan bagaimana kita memilih supplier gitu ya, itu juga menjadi penting. Terus juga bagaimana kita memulai apa sih keuntungan kita memulai bisnis. Nah, ini benar banget nih. Keuntungan dari kita memulai bisnis di saat muda lah gitu ya. Saat muda tadi kita banyak dapat pengalaman dan networking. So contoh aja gitu ya Rea, akhirnya kita bisa saling berkenalan, akhirnya kita membuka peluang gitu ya dari dia memulai usahanya gitu yang baru mungkin Desember 2020 atau akhir tahun yang lalu gitu ya. Jadi itu penting banget. Terus ya tambah yang lain lah, kalau kita buka bisnis tentunya ada revenue atau ada ekonomi ataupun ada keuntungan yang bisa kita dapatkan gitu ya. Terus kita bisa punya pengalaman belajar, menyerap pengetahuan dan lain sebagainya. So itu kira-kira sedikit banyak catatan saya terkait tadi sharingnya Rea. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan gitu, jadi saya coba bacakan dulu pertanyaan dari teman-teman atau dari audiens. Saya sebenarnya ada 1-2 pertanyaan tapi nggak apa-apa, saya coba buka dulu kesempatan pertanyaan dari teman-teman. Nah, ada satu pertanyaan ini ke Kak Glenn nih gitu ya. Saya baca yang dari paling atas dulu. Dari Kak Wita atau Mbak Wita, dia bilang bahwa gimana sih, dia tanya ke Kak Glenn, dengan cara apa sih Ciritra Coffee menjemput bola ke customer ataupun Cerita ataupun Ekara gitu ya, caranya bagaimana sih menjemput bolanya ke customer. So silakan Kak Glenn. Oke, sebenarnya untuk Ceritra konsep menjemput bola itu belum sepenuhnya dilakukan.
Tapi yang saya bisa sharing ke kalian, biaya marketing untuk Cerita Coffee Brunch and Culture sampai awal pandemi kemarin masih Rp0 gitu. Karena kita bisa dibilang ini cara jemput bola kita juga sih. Kita pakai semua karyawan, barista, dan waitress itu dari mahasiswa. Tiap 6 bulan sekali mahasiswa ganti semester, kita juga ganti waitress, kita ganti barista. Dan kita ngambil barista dari universitas yang berbeda-beda. 6 bulan pertama, karena kita lokasinya di Unpar, kita ngambil anak Unpar. 6 bulan berikutnya kita mulai masuk ke mahasiswa ITB, Widyatama, UPI. Semester selanjutnya lagi kita masuk ke Unisba, ke Unpad Jatinangor. Sampai akhirnya customer kita tuh berdatangan juga dari Unpad Jatinangor gitu. Kita menjemput bola dengan cara seperti itu, secara tidak langsung. Tapi kalau untuk di Ekara Coffee and Mocktails, kita lebih mendekatkan diri lagi ke komunitas, kita lebih mendekatkan diri lagi ke orang-orang yang merasa eksklusif dari komunitasnya gitu loh. Jadi kita kenalan satu orang di sana, panggil ke IC-nya, ajakin mereka ke sini, kita tawarkan benefit-benefit yang bisa mereka dapatkan di Ekara Coffee and Mocktails gitu. Jadi kita nggak cuma buka store, diem, promosi lewat IG, terus udah gitu. Collab sekecil apapun, request kecil apapun dari customer, mungkin marginnya sekecil apapun juga kita sikat aja sih, karena ya balik lagi itu revenue bulanan kita akan naik gitu. Siap, gitu ya. Mudah-mudahan menjawab Kak Wita ya. Jadi kalau tadi saya simpulkan sih, kalau yang Ciritra, jadi bagaimana cara menjemput bolanya. Jadi Kak Glenn bilang dia meng-hire gitu ya, meng-hire timnya atau staffnya atau mungkin bartender dan lain sebagainya, barista dan lain sebagainya itu dari komunitas-komunitasnya gitu, misalnya entah dari kampus A, kampus B, kampus C, sehingga apa? Sehingga teman-temannya merasa itu baristanya temen gue tuh, akhirnya mereka berdatangan lah ke tempatnya Kak Glenn gitu ya misalnya. Terus kalau yang satu lagi bagaimana mendekatkan dengan komunitas mendekat yang Ekara, bagaimana kita coba mampir ke komunitas-komunitas sehingga mereka datang ke Ekara dan lain sebagainya. So itu kira-kira jawaban dari Kak Glenn untuk pertanyaan dari Wita. Nah, ada satu pertanyaan nih, ya ini buat karya nih dari Trisa ya, dari Trisa bertanya begini. Menu-menu makanan dari Good Belly sendiri apakah merupakan hasil riset dan kreasi sendiri, atau ada ide atau masukan dari orang lain yang lebih ahli? Nah, dan berapa lama sih proses ngembangin resep dari awal hingga bisa dipasarkan atau bisa dijual? Nah, kira-kira gitu. Gimana Mbak Karya? Oke, kalau pas kita buka pre-order itu menunya cuma satu, namanya Crispy Mushroom Burger. Terus itu juga hasil R&D sendiri sih, belum ke yang ahli gitu. Karena memang suka ngulik-ngulik dan ekspor juga kan. Jadi itu juga R&D-nya selama kurang lebih 1 bulan. Terus awalnya kita pengennya bikin patty yang juicy nih. Terus tapi ternyata kurang sempurna menurut kita. Akhirnya bikinnya yang crispy dan ternyata masuk ke lidah orang-orang. Akhirnya udah. Setelah itu nambah jadi 3 menu di akhir. Sebelum buka store tuh udah ada 3 menu sebenarnya. Itu juga hasil explore dan nyari-nyari referensi sih sebenarnya. Jadi kayak aku hampir tiap hari tuh nontonin video masak, nyari-nyari referensi. Jadi kayak hampir tiap hari gitu. Jadi bisa aja referensinya tuh dari manapun. Akhirnya nyoba-nyoba ngulik. Terus sebelum buka store kita akhirnya bikin 9 menu, itu juga hasil ngulik dari aku sama karyawan aku gitu. Jadi emang lulusan NHI, akhirnya kita R&D juga sampai dapat sih 9 menu ini. Itu juga belum, kita jadi explore sendiri sih kalau menu-menunya, belum ke yang ahli. Tapi kalau misalnya buat si patty ini, kita yang frozen ini kita udah tes lab juga di lab Unpas dan udah ada hasilnya juga dari kalori, terus masa expired dan segala macam itu udah diuji lab juga. Cuman kita baru mau ngajuin si PIRT sama sertifikasi lain-lainnya gitu.
Oke, mudah-mudahan juga ngejawab ya tadi dari Trisa bahwa gimana sih apa namanya nge-develop produknya ternyata mungkin memang bikin sendiri ya karya ya. Jadi awalnya memang inisiasi sendiri produknya, terus sambil habis itu melakukan survei, baru pengembangan ke 3 produk sampai sekarang pengembangan ke 9 produk kalau nggak salah. Oke, so ada pertanyaan untuk kalian berdua nih gitu ya, mungkin nanti satu-satu jawabnya. Nah, dari Kak Fani Novianti, dia bilang untuk yang baru mulai berbisnis online, bagaimana sih cara mempromosikan usaha kita ke masyarakat luas? Nah, secara dia bilang untuk menyewa marketing online itu nggak murah dan kita sendiri nggak begitu lihai dalam bermain media digital atau media sosial. Nah, tadi kan di awal lebih baik kita meminimalkan modal. Nah, mungkin barangkali ada saran dan solusi dari Kak Glenn ataupun Kak Rea untuk Mbak Fani ataupun untuk kita semua nih. Silakan siapa dulu yang mau sharing. Kak Glenn dulu boleh, Kak Glenn? Sorry, oke. Secara online ya, sebenarnya gue kan anak IT, tapi gue tuh nggak terlalu banyak masuk ke dunia e-commerce seperti itu ya. Cuman yang selama ini dilakukan, Instagram tuh nggak boleh berhenti ngepost. Kalau bisa 2 post sehari, story nggak boleh berhenti ngepost. Dan yang lebih penting mungkin belajar Google Analytics sama Facebook Business Management ya. Itu tutorialnya banyak banget di YouTube dan dimanapun. Kalau misalnya kalian bisa nge-googling how to di YouTube, kalian juga pasti bisa memahami ini gitu, karena user interface-nya dibikin simple dan mudah dipahami sebenarnya, dan dari situ justru banyak orang-orang yang memilih karir untuk jadi digital marketer gitu. Seharusnya itu bisa kalian pelajari secara gratis sih di luaran sana, itu bisa menunjang bisnis kalian juga sih sebenarnya untuk media online ya gitu. Itu sih. Mungkin Karya bisa sharing? Kalau dari aku sebenarnya kurang lebih sama Kak Glenn. Cuman kalau misalnya memang di awal nggak bisa banget atau kayak no clue gimana caranya memboost si brand kita ini, bisa dari orang-orang terdekat. Misalnya aku punya saudara, nah aku share ke saudara aku punya bisnis nih, ini. Tolong ya share ke teman-temannya atau kenalannya gitu. Sebenarnya kayak kita misalnya punya 3 adik, share ke 3 adik nanti share ke 3 lagi dan segala macamnya, kan sebenarnya udah bisa nge-share lumayan banyak gitu, bercabang-cabang. Cuman itu lagi cara kita approach-nya harus benar, jangan yang nggak pernah kayak misalnya teman SD itu nggak pernah ketemu puluhan tahun, tahunnya sekali ngechat, tolong promosi ini kan nggak ada etika gitu. Jadi ya basa-basi dulu, atau memang punya approach atau pendekatan yang baik dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya memang mau main di sosial media, itu orang-orang sekarang kuncinya adalah visual sebenarnya. Orang-orang sekarang kenapa ada Instagram sih? Karena kenapa Instagram tuh marak? Karena orang seneng lihat visual dibandingkan dengan tulisan. Jadi gimana caranya bikin brand kita tuh menarik secara visual. Kalau makanan bikin si fotonya tempting, bikin orang ngiler. Gimana caranya orang-orang tertarik hanya dengan saya lihat sekilas doang, kayaknya ini menarik deh, langsung dicari tahu dan segala macamnya. Kalau misalnya di-share di WA misalnya, terus dia tertarik sama foto kita, terus dia pasti biasanya sebagian besar mulai nyari Instagramnya apa sih gitu. Kalau udah mulai ke Instagram, pasti dilihat Instagramnya aktif atau enggak sih. Kalau nggak aktif biasanya ini beneran jalan nggak sih usahanya gitu. Kalau ya pokoknya orang-orang sekarang tuh mainnya di visual gitu. Jadi perbanyaklah foto-foto yang menggiurkan kalau bisnisnya makanan, kalau misalnya bisnis yang lain perbaguslah supaya si produk atau hasil bisnis ini itu terlihat profesional dan meyakinkan. Terus kalau sekarang juga orang-orang banyak beralih ke TikTok. Gitu. Sekarang kan kayak banyak tempat makan yang viral gara-gara TikTok gitu kan. Gara-gara ya orang lagi-lagi visual. Itu kan gambar bergerak, jadi lebih ke orang cuman nge-scroll tapi lihat si video ini menarik dan segala macamnya. Pokoknya
kalau menurut aku sendiri cara memboost itu dari awal adalah visual gitu sih. Kalau kedua itu kalau tahap keduanya lagi yang lebih lanjut adalah storytelling sebenarnya. Gimana cara si produk ini punya cerita di baliknya. Jadi nggak cuman aku jual seblak, ya udah seblak pedas enak udah. Tapi kalau misalnya seblaknya punya background story, misalnya aku bikin seblak gara-gara aku terinspirasi sama A, B, C. Terus aku bikin seblak yang rasanya nggak ada yang punya, misalnya rasa wasabi gitu. Kan nggak ada seblak rasa wasabi gitu. Apa yang bikin si produk ini punya cerita di baliknya dan segala macamnya. Pokoknya kalau jago storytelling tuh biasanya orang jadi terenyuh kayak oh si brand ini ternyata punya background story yang menarik. Jadi yang menjual tuh bukan hanya produk tapi ada cerita di baliknya gitu sih. Sebenarnya kalau mau online tuh ya belajarnya antara visual sama storytelling menurut aku. Yap, setuju banget tuh, setuju banget dan gini, saya juga setuju tadi Karya bilang bahwa memang dalam kita melakukan proses media sosial atau kita melakukan komunikasi, visual itu penting karena memang dalam komunikasi memang gambar atau visual itu persentase lebih tinggi dibanding elemen panca indera yang lain gitu. So makanya kenapa apalagi kalau ditambah dengan audio misalnya atau bentuknya video lah gitu ya, jadi ada visualnya dan ada audionya. Nah, terus yang kedua benar banget, storytelling itu juga jadi sebuah resep nih. Ini buat teman-teman juga nih. Ini dia nih yang bikin beda nih. Yang satu alumni ITB Design, yang satu Unpad ya, teknik ya, Glenn ya, kira-kira ya. Jadi perspektif Rea tuh benar-benar perspektif orang desain nih, kalau saya lihat. Jadi benar-benar visual dan storytelling ini punya peranan penting. Dan ini saya sepakat banget, benar. Itu dalam kita bagaimana orang lihat visual terus punya cerita gitu, produk ini punya cerita, sehingga apa, cerita ini kita bikin beda dengan produk yang lain gitu ya. Nah ini yang menggugah orang, akhirnya orang dari mulai orang aware, interest gitu ya, sampai orang action untuk orang beli gitu ya. Yang kedua juga tadi benar, resepnya adalah kalau aset gitu ya, kita ngomong pada saat kita memulai kan tentunya kita minim follower, ya kan gitu kan, kita minim aset kita Facebook cuman baru 10 follow-nya, IG juga. Nah, bagaimana untuk memaksimalkan? Ya pergunakan circle kita. Itu setuju banget tuh. Jadi kita tolong dong blast gitu ya ke teman-teman kita yang mungkin udah pasti followernya lebih banyak gitu ya. Nah, disitulah akhirnya apa namanya, orang tahu lebih banyak gitu ya. Itu sama dengan kita word of mouth gitu ya, tapi dengan pakai jaringan kita dulu gitu ya, sebelum kita punya dana atau kita punya spend, kita hire apa namanya, endorser dan lain sebagainya gitu ya. Terus kalau dari Kak Glenn yang aku catat sih sebenarnya satu adalah continuity. Bagaimana kita benar-benar continue dalam kita posting. Ya misalnya itu, tambah lagi kita harus paham, apalagi kita bisa paham Google Analytics dan lain sebagainya. Kita tahu kapan momen orang buka gitu ya, kapan momen orang tahu postingan yang tepat kapan dan lain sebagainya. Dan continue kita posting gitu ya. Jangan malu-malu kalau kita mau jualan ya, jangan malu-malu, kita punya produk kita tawarkan gitu ya kira-kira. Oke. So itu tadi mengenai sosial media. Nah, ini ada satu pertanyaan nih buat Kak Glenn dan Kak Rea juga. Dari Kania Dewi nih, dia bilang gini, izin bertanya, modal yang telah kita punya sebaiknya kita gunakan untuk keperluan apa saja sih ya untuk memulai usaha di bidang F&B tersebut. Nah, lalu bagaimana cara mencari tim yang pas untuk memulai bisnis, terutama di kala pandemi? So, sekarang Karya dulu nih yang jawab nih. Oke, kalau modal sebenarnya harusnya dialokasikan buat hal-hal yang krusial. Misalnya kalau di F&B, kalau burger kan kita pasti perlu kompor dong. Kalau nggak ada kompor, gimana cara masak burgernya? Jadi kita list dulu barang-barang yang jadi kunci buat usaha kita. Kalau nggak ada ini tuh nggak bisa jalan. Misalnya kita pengennya bikin toko. Kalau toko ini harus bisa berjalan kalau bisa produksi makanan. Nah, produksi makanannya
dengan alat-alat apa, misalnya kulkas, kompor, dan segala macamnya, itu hal-hal krusial. Terus kalau misalnya hal-hal yang kurang penting atau bisa nyusul itu kita sisihkan buat nanti dulu, nyusul deh itu nggak terlalu penting. Misalnya kayak pernak-pernik atau hiasan toko, kalau misalnya budget kita terbatas, kita bisa alokasikan buat nanti. Kayak di Goodbelly juga sama. Jadi awalnya kita bikin hal-hal yang penting dulu. Awalnya bahkan kayak nggak punya penutup pintu dan segala macamnya, jadi kayak ya udah bolong aja gitu karena memang mau hemat budget. Terus seiring berjalannya waktu, udah punya budget, baru kita bikin pintu dan segala macamnya. Gitu. Jadi kayak hal-hal yang krusial untuk keberjalanan si toko biar bisa memproduksi produk itu harus dilengkapi dulu. Terus kalau misalnya cara mencari tim yang pas, kebetulan aku kalau di Goodbelly masih sendiri, jadi belum ada partner bisnisnya, jadi mungkin bisa dijelaskan oleh Kak Glenn yang sudah punya partner bisnis. Terima kasih. Oke, Silakan, Kak Glenn. untuk menjawab pertanyaan Kania ya. Modalnya sebenarnya nggak jauh beda sama Kak Laras ya. Cuman kalau dari gua banyak ngelakuin semuanya sendiri untuk memotong budget-budget yang sekiranya bisa dilakukan sendiri. Emang mungkin hasilnya tidak akan semaksimal yang dilakukan oleh profesional ya. Contohnya tadi dari pertanyaan selanjutnya kan ada bilang untuk menyewa marketing online tuh nggak murah ya. Makanya di Ekara dan Cerita kita melakukan marketing online sendiri. Apa-apa yang bisa kita lakuin sendiri ya kita lakuin sendirilah, jangan nge-hire orang atau nge-hire freelancer gitu. Dengan seperti itu modal bisa banyak dikurangin sih. Terus funny things di Ekara untuk menutupi ngepres modal, temboknya nggak ada yang saya aci, yang harus dicat saya tutupin sama buku-buku textbook bekas kuliah. Jadi saya hemat biaya aci, biaya semen, saya hemat biaya tukang, saya hemat biaya cat juga gitu. Dan itu nempelin buku saya lakuin sendiri sama headbar saya. Ya kita sambil happy-happy dan budget yang saya press tuh lumayan besar juga karena itu gitu. Itu sih. Lalu untuk bagaimana cara mencari tim yang pas, di Cerita saya berenam, semuanya itu alpha male, keras semua orangnya. Kalau mencari tim yang pas mungkin susah ya, tapi gimana ngepas-pasin aja sama tim yang ada kalau saya. Kami tuh kalau misalnya udah masuk ruang rapat, semuanya beda. Kita bisa bentak-bentakan, lempar-lemparan barang, wah semua kata-kata kasar keluar semua. Demi mencapai tujuan yang baik untuk bisnis kita gitu. Cuman waktu kita udah keluar dari ruangan rapat, kita akan jadi teman lagi, kita ngobrol lagi, ngerokok, minum bareng, semuanya kita lakuin bareng-bareng lagi gitu. Cuman untuk di Ekara, sebelum saya buka, saya udah hire head chef, kerjanya nggak pas, kita nggak boleh nggak enakan, nggak bisa join ya nggak bisa join. Saya langsung strict, Pak, maaf, Bapak nggak bisa join karena kurang pas dengan visi misi Ekara Coffee and Mocktails gitu. Gitu sih sebenarnya kita harus trial and error, jangan lupa kasih kepercayaan dulu ke orang ya, jangan skeptis dulu di awal gitu. Jangan lupa juga baca background-nya. Dia pernah kerja di mana nih orang, gampang dibajak nggak sama orang, kenapa nih bisa pindah ke tempat kita, gampang kita bajak nggak dari orang, gampang pindah kerja nggak gitu. Gitu sih sebenarnya, banyak tanya-tanya, research aja sih. Oke, so tadi mungkin apa sih kita gunain, bagaimana penggunaan modal itu ya, terutama terpenting adalah bagaimana modal itu dipergunakan untuk pembelian bahan-bahan untuk produksi lah ya gitu ya. Itu dulu yang diutamakan. Terus untuk yang additional atau hanya mempercantik itu kalau memang dananya mepet nggak usah dulu ke arah sana gitu ya. Terus tadi kalau Kak Glenn lebih aspek ngelihat bagaimana rekrutmen tim gitu ya. Ya kita harus lihat benar-benar tim yang cocok sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau dirasa dalam waktu probation tersebut tidak sesuai dengan objektif yang kita inginkan bersama, so nggak apa-apa kita coba bilang kita nggak perpanjang gitu ya, kita bisa hire tim-tim yang baru yang lebih cocok dan tepat itu kira-kira. Oke, so ada satu pertanyaan nih, dari bentar. Kak Glenn dan Kak Rea nih, gitu ya. Nah ini mungkin agak general nih. Kak Glenn dan Kak Rea, gimana sih cara menghilangkan rasa takut atau ragu dalam kita memulai usaha?
Kan biasanya gitu ya, mulai usaha, aduh gimana ya, nggak punya. Nah, bagaimana sih kita untuk ngilangin rasa ragu tersebut? Silakan, mungkin Kak Glenn dulu atau Karya, silakan ya. Oke, kalau gitu. Rasa takut atau rasa gugup ya? Ya ragu deh ya, dia bilang takut dan ragu. Takut dan ragu untuk memulai usaha. Takut sama ragu, sampai saat ini juga masih takut, masih ragu gitu. Tapi itulah yang fun dari bisnis gitu. Kita nggak tahu besok customer ada yang masuk atau enggak gitu. Makanya di balik itu money managementnya kita harus bagus gitu. Worst case scenario besok nggak akan pernah ada customer datang gitu. Kalau ngomongin ragu ya kita ragu. Gue masih ragu. Gue masih takut juga gitu buat jalanin besok. Tapi itu fun gitu. Itu sesuatu yang tantangannya di bisnis itu gitu. Jadi ya kalau teman saya dulu pernah ngomong ke saya ya do the best and let God do the rest aja. Berdoa dan berusaha. Kalau misalnya berdoa nggak usaha itu bohong. Kalau usaha nggak doa itu sombong gitu. Sisanya ya lakuin aja yang terbaik gitu. Tahu kapan waktu lu harus maju, diam dan mundur gitu. Tapi jangan mundur dulu, jangan diam dulu sebelum lu usaha gitu. Maju aja terus, hajar aja terus gitu. Itu sih kalau saya. Siap, Karya. Kalau dari aku sebenarnya kurang lebih juga ya kalau takut dan ragu tuh pasti ada karena kita juga nggak pernah tahu ke depannya si customer ini bergeraknya seperti apa sih. Gitu. Apakah mereka tiba-tiba nggak suka sama produk kita lagi atau gimana? Itu balik lagi ke kita, gimana cara kita mempertahankan eksistensi kita juga. Terus aku juga awalnya mulai ini ya kayak nekat-nekat gitu. Aku awalnya ya pengennya aku nggak mau nggak mau bergantung lagi nih sama orang tua. Gimana caranya punya penghasilan sendiri. Tapi kalau pengennya usaha F&B juga. Tapi kalau nggak dimulai-mulai ya kapan gitu. Akhirnya beraniin diri buat buka dari pre-order. Terus beraniin diri juga buat buka kedai kecil dari tentunya dengan modal yang memang sudah dikumpulin dan harus optimis sama modal itu bisa dimanfaatin sebaik mungkin. Terus juga harus selalu merencanakan hal yang bisanya tidak terduga atau apapun. Karena kita nggak pernah tahu besok tuh bakal ada apa. Kita harus punya plan B dari setiap plan yang kita bikin. Gitu. Dan harus punya banyak ide dan hal-hal baru untuk dikembangkan di bisnis kita ini. Jadi jangan cuman udah merich sesuatu, udah aku udah selesai ini ya udah leha-leha dulu atau apa. Istirahat tuh boleh tapi jangan pernah berhenti. Karena bisnis itu pasti harus selalu di-upgrade, nggak bisa yang kita udah sampai mencapai mana udah selesai, nggak bisa, harus selalu mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi takut atau ragu itu nggak apa-apa asal kita pengen bergerak maju terus. Oh iya. Oke. Sorry, mau Mau nambahin. nambahin? Siap, Kak Glenn. Ngomongin soal nekat gitu ya. Dulu di pertama kali semester 5 sama teman-teman nggak tahu tentang kopi sama sekali ya kita nekat buat masukin uang masing-masing 8 juta rupiah buat beli mesin kopi. Jadi mesin udah beli, pokoknya harus jualan gitu. Ragu, tapi pokoknya ini uang udah keluar, harus balik. Gimana pun caranya gitu. Makanya mau nggak mau kita nge-push diri kita buat buka bisnis ya karena duit kita udah hilang gitu. Ini nabung dari semester berapa nih dapat duit segini? Gitu. Nekat aja ya, leap of faith gitu. Siap. Oke. Jadi memang faktor keraguan-raguan itu tetap masih ada ya. Karya dan Kak Glenn sampai sekarang udah ngedevelop pun masih ragu. Tapi intinya start semakin cepat semakin bagus. Dan kalau bisa itu tadi dibilang tadi Kak Glenn bilang bahwa kalau kita udah spend mau nggak mau ya kita harus berjuang untuk ngembaliin dana yang udah kita tanam lah bahasanya gitu ya. Jadi mau nggak mau kita usaha karena kalau nggak kita memulai ya kalau cuma hanya wacana kapan lagi gitu ya istilahnya. Start early gitu ya istilahnya ya. Oke. So karena waktu kita juga yang sudah mendekati akhir dan mohon maaf kepada teman-teman atau audiens yang pertanyaannya belum bisa dibaca, tapi mungkin nanti panitia akan mensortir pertanyaannya dan juga
akan bisa memberikan pertanyaan tersebut kepada para narasumber untuk dijawab secara offline nanti gitu ya. Oke, sebelum saya nanti minta quote dari ataupun tips singkat dari Kak Rea dan Kak Glenn, mungkin sedikit saya summary gitu ya, saya coba bacakan apa aja sih poin-poin penting di bagian mana cara kita memulai usaha apalagi di cara pandemi. Pertama yaitu tadi kita mulai dari start adalah kita harus siap minat kita bagaimana, bukan tambah lagi kalau bisa emang semi nekat, tadi Kak Glenn bilang gitu ya, minat kita apa kita harus perdalam, terus kita niatkan dengan kokoh gitu ya, kita mau memulai bisnis ini. Yang kedua adalah setelah itu stagingnya adalah bagaimana kita research gitu ya, bagaimana kita udah punya minat gitu ya, kita punya niat, kita research ya, kita research dari mulai produk kita, market kita dan lain sebagainya gitu ya. Dari situ baru tahapannya adalah mungkin kita bisa mulai build brand kita gitu ya, build brand sampai sekaligus turunannya, mau filosofinya dan lain sebagainya gitu ya, termasuk nanti ya ujung-ujungnya tetap modal yang akan menjadi acuan gitu ya. Lanjut mungkin di situ juga akan bergeser nanti bagaimana tadi memulainya ada pembangunan, terus bagaimana kita punya build tim yang kokoh, yang kuat, yang satu tujuan, satu objektif dengan kita gitu ya. Terus jangan lupa juga melakukan proses-proses survei gitu ya, tetap kita lakukan proses survei. Kalau sudah berjalan pun bagaimana kita tetap melakukan proses komunikasi gitu ya dengan audiens kita ataupun dengan market kita dengan cara apapun itu, dengan media sosial ataupun dengan media-media yang lain. Dan yang terakhir saya catat catatan, dan ini yang benar-benar juga menjadi penting buat kita semua, adalah bagaimana kita harus bisa tetap berinovasi dan selalu mendevelop gitu ya, jangan kita lengah, jangan kita udah puas, oke, kita hanya punya produk A dan B, tapi bagaimana kita tetap bisa berkreasi gitu, kita bisa kreatif dan kita bisa inovatif. Nah, itu kira-kira sih kesimpulan gitu ya dari diskusi kita ataupun webinar kita hari ini. Mungkin saya minta satu quote ataupun satu kalimat dari Kak Rea dan Kak Glenn untuk menutup acara ini. Silakan Kak Rea dulu deh, ladies first. Oke, pertama-tama makasih banget semuanya yang udah hadir. Makasih juga Pak Reno dan panitia Pekan Bersua. Quotes terakhir dari aku itu, jangan pernah berkecil hati atau minder, karena semua orang pasti punya potensi apapun itu. Terus tetap selalu berinovasi, jangan pernah meremehkan networking, karena segala possibilities itu bisa datang dari networking juga. Terus harus terus berkembang, jangan pernah merasa puas dengan segala hal yang pernah kita lakukan, tapi jangan pernah merasa minder atau takut juga melakukan segala sesuatu, karena kalau kita yakin dan punya tujuan yang benar, harusnya pasti bisa terlaksana apapun, kapanpun itu. Thank you Kak Rea. So Kak Glenn. Oke, thank you buat Pekan Bersua udah mau ngundang saya untuk cerita di sini ya. Thank you juga buat teman-teman sahabat Pekan Bersua yang udah mau dengerin. Mungkin yang terakhir dari saya itu, kalau mau bisnis jangan ikut kalau nggak mau disikut. Yang kedua, balik lagi yang tadi udah saya omongin, kalau berusaha nggak berdoa itu sombong. Kalau berdoa nggak berusaha itu bohong. Gitu. Jadi do the best aja sebenarnya. Jangan pernah berhenti develop products, jangan pernah berhenti dengerin feedback customer. Gitu. Thank you. Sip. Thank you. Cerita-cerita yang inspiring dari Rea dan juga Glenn. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi gitu ya, motivasi ataupun bisa menjadi referensi kita semua untuk kita memulai usaha, ataupun teman-teman yang sudah punya usaha bisa terus mengembangkan usahanya. So, sebelum kita tutup kegiatan webinar ini, kita dari panitia disuruh foto bareng nih. Nah, monggo teman-teman kalau
bisa menyalakan fungsi kameranya atau videonya. Silahkan dibuka. Jadi nanti akan saya pandu. Oke, sorry panitia, ada yang bisa capture nanti? Ya, Pak. Aman ya? Oke, nanti saya kasih hitungan. Mungkin ada berapa slide kalau di panitia kelihatannya pesertanya, audiensnya? 2, Pak. Oke, 2 ya. Oke, kita mulai di slide pertama. Saya mulai 3, 2, 1. Oke, next mungkin slide kedua. Saya hitung mundur juga. 3, 2, 1. Oke, so thank you banget buat para narasumber, Rea dan juga Glenn. Mudah-mudahan bisnisnya lancar dan berkembang selalu. Terus juga juga bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar dan juga teman-teman yang lain gitu ya, dan memberikan inspirasi buat teman-teman yang lain juga. Terus kita dari panitia juga mengucapkan terima kasih kepada para partner. Dalam hal ini ada Radio Ardan, acara Hits ID, Mading Events, dan juga acara kampus, dan juga saya mewakili Indonesian Gastronomy Community mengucapkan terima kasih juga sudah diajak bermitra dengan dengan teman-teman di sini. So kalau ada yang mau bergabung dengan Indonesian Gastronomy Community, bisa lihat website kami www.gastronomy.id. Nah, teman-teman bisa nanti mungkin bisa follow ataupun bisa lihat informasi yang lebih lanjut. Kalau mau join silakan. Jadi di IGC sendiri nggak hanya orang yang punya bisnis kuliner, ya penikmat kuliner juga banyak di situ. Terutama saya gitu ya. Saya nggak punya bisnis kuliner dan juga tidak expert di kuliner, tapi saya penikmat kuliner, so saya bisa join di situ. Jadi teman-teman very welcome untuk join di IGC. Demikian, saya ucapkan terima kasih atas antusiasme dan partisipasi teman-teman sekalian dalam acara webinar Pekan Bersua 2021 yang hari ini dengan tema cara membangun usaha di kala pandemi. Demikian kiranya, terima kasih, selamat berbelanja di Tokopedia. Thank you, selamat sore semua. Bye.